Kita ke kabar selanjutnya, pemirsa, dua orang kakak beradik di Makassar ditemukan dalam keadaan menyedihkan. Kondisi tubuh mereka penuh luka bekas penyiksaan dan penganiayaan diduga dilakukan orang tua mereka. Kini keduanya menjalani perawatan di Rumah Sakit Bayangkara Kota Makassar. Yakni ada 6 saksi yang sudah kami periksa, antara lain 4 diantaranya anak dan 2 dewasa. Lalu terkait dengan upaya kami, alhamdulillah kami sudah melaksanakan pengambilan barang bukti. Kami temukan yakni water heater yang digunakan untuk menyiram korban berinisial IS dengan SR, water heater 1 dan 1 keranjang untuk memukul. Pihak Satreskrim Polres Pelabuhan Makassar langsung melakukan pemeriksaan maraton terhadap 6 orang saksi, termasuk orang tua kandung korban. Dari penyelidikan sementara, polisi telah mengantongi 4 orang terduga pelaku. Terduga pelaku, bapak kandungnya menyampaikan bahwa mereka merasa kesal, merasa jengkel dengan kenakalan anaknya karena suka nakal, dinilai nakal, dan dikhawatirkan mengganggu tetangga. Maka dari itu disuruh oleh bapaknya, kakak-kakaknya untuk menyimpan anaknya itu di dalam WC atau disekap. Kedua korban kini dalam perawatan intensif di Rumah Sakit Bayangkara Makassar. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nur, TV One mengabarkan. Dan apa perkembangan terbaru dari kasus penganiayaan kakak beradik di Makassar? Kita telah terhubung dengan rekan Syamsul Mo'arif yang berada di Rumah Sakit Bayangkara Makassar. Syamsul, silakan dengan laporan Anda. Ya, Windy dan pemirsa, 2 bocah Malang yang menjadi korban dari penyekapan dan penganiayaan yang dilakukan oleh orang tuanya, yakni ayah dan ibu tirinya, saat ini masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Bayangkara Polda Sulawesi Selatan. Kedua bocah Malang ini, yakni berinisial SF berusia 9 tahun dan IS yang berusia 8 tahun. Kedua bocah ini mengalami sejumlah luka akibat tindakan tidak terpuji yang dilakukan oleh kedua orang tuanya, yakni ada luka bakar karena memang kedua orang tua ataupun pelaku yang melakukan penganiayaan penyekapan terhadap 2 bocah ini menyiram air panas kepada kedua orang anak Malang ini. Dan yang paling parah adalah bocah IS yang berusia 8 tahun karena mengalami luka bakar sekitar 58%. Sementara untuk kakaknya yang berinisial FSF yang berusia 9 tahun mengalami luka bakar 8%. Nah, selain luka bakar yang dideritanya, kedua korban ini juga mengalami luka memar di beberapa bagian tubuhnya karena memang berdasarkan informasi yang kami berhasil himpun, korban juga dianiaya dengan menggunakan rantai besi ada sekitar 1 meter, kemudian gembok yang digunakan juga untuk mengikat korban. Korban selain dianiaya, mereka juga disekap di sebuah kamar mandi di sebuah wisma di Kecamatan Wajo, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Adapun
perihal kenapa kedua anak ini disiksa atau dianiaya oleh orang tuanya, menurut informasi yang kami peroleh, kedua pelaku ini, para pelaku berdalih untuk memberikan pelajaran kepada anaknya yang mereka menilai nakal seperti itu. Kemudian selain dari kedua orang tua korban, rupanya dari informasi yang kami peroleh dari pihak kepolisian menyebutkan bahwa selain dari dua orang tua korban, dua kakak korban juga terlibat dalam penganiayaan ini, dan sejauh ini sudah ada 6 tersangka yang diperiksa oleh pihak kepolisian dan 4 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka, sementara 2 orang ini masih menjalani pemeriksaan lanjutan. Sementara itu korban yang saat ini masih berada di Rumah Sakit Bayangkara Polda Sulawesi Selatan sudah menjalani sejumlah pemeriksaan karena memang kondisinya mengalami gizi buruk dari sebelumnya. Korban memiliki berat badan 15 kg, saat ini turun menjadi 8 kg karena selama 7 hari dalam penyekapan korban sama sekali tidak diberi makan oleh para pelaku. Inilah kemudian menyebabkan kondisi korban mengalami gizi buruk, dan tentunya dari pihak rumah sakit yang menyebutkan bahwa akan ada pemantauan khusus dari ahli gizi untuk memperhatikan kondisi gizi dari kedua korban yang saat ini masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Bayangkara Polda Sulawesi Selatan. Tentunya pihak kepolisian juga masih terus akan melakukan serangkaian penyelidikan termasuk dengan olah tempat kejadian perkara untuk menentukan seperti apa nanti kasus ini selanjutnya. Itu dulu informasi dari Makassar, kita kembalikan ke rekan-rekan di studio. Baik, terima kasih Syamsul Ma'arif atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.